Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Aziza. Saya dari program studi Perbankan Syariah C semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal yang telah saya buat dari tugas mata kuliah Analisis Manajemen Aset dan Liability dengan judul jurnal yaitu Implementasi Produk Bank Syariah, yaitu prinsip mudharabah pada perbankan syariah. Untuk pengertian bank itu sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk usaha lainnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu tuh pengertian dari bank konvensional. Nah, dalam bank konvensional itu bisa disebut bank yang memiliki bunga atau yang menanamkan sistem bunga. Sedangkan di dalam Islam sistem bunga itu merupakan haram. Nah, sedangkan dalam bank syariah nih, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini yaitu pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariat. Nah, dalam bank syariah praktiknya itu semuanya diatur sesuai syariat Islam yang mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya terdapat filsafah operasional perbankan syariah. Perlu kita ketahui bahwasanya seluruh lembaga keuangan syariah, tidak hanya perbankan syariah, tetapi seluruh lembaga keuangan syariah, filsafah yang paling utama yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk filsafah perbankan syariah yang kedua yaitu menjauhkan diri dari riba. Mengapa demikian? Dalam perbankan syariah itu tidak ada yang namanya riba, karena riba dalam hukum Islam itu hukumnya haram. Untuk yang kedua, menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan sesuai mengacu kepada Al-Quran. Nah, acuannya itu dalam hal ini Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, setelah mengetahui kita mengenai perbankan syariah, pengertian perbankan syariah apa, dan acuan atau filsafah dari perbankan syariah itu apa, kita menginjak kepada produk yang terdapat pada perbankan syariah. Di sini saya akan membahas satu produk yang terdapat pada perbankan syariah, yaitu prinsip mudharabah. Apa sih prinsip mudharabah itu? Nah, secara bahasa, mudharabah berarti darb, yang artinya memukul atau berjalan. Nah, memukul atau berjalan dalam artian ini yaitu seseorang memukulkan kakinya untuk menjalankan usahanya. Yang selanjutnya yaitu pengertian mudharabah secara istilah. Nah, mudharabah secara istilah yaitu akan kerjasama antara dua pihak. Pihak yang pertama itu sebagai pemberi dana atau bisa disebut sebagai shahibul mal, dan pihak yang kedua yaitu sebagai pengelola dana atau si mudharib. Nah, dalam hal ini mudharib mengelola dana, kemudian apabila terdapat keuntungan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dari awal perjanjian. Nah, ketika terjadi kerugian itu tuh ditanggung oleh shahibul mal selama mudharib tidak melakukan kegiatan usahanya atau tidak mencurangi kegiatan usahanya dan selalu melakukan kegiatan usahanya dengan amanah. Di dalam prinsip mudharabah terdapat 3 akad. Yang pertama itu ada akad mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Nah, apa sih yang disebut dengan mudharabah mutlaqah? Mudharabah mutlaqah di sini yaitu si pemilik dana itu memberikan kebebasan kepada pengelola dana. Dana investasinya itu mau dalam bentuk apa, itu tuh terserah dari pengelola dana, tetapi tidak boleh keluar dari pedoman ajaran agama Islam. Untuk yang mudharabah muqayyadah itu pemilik dana itu memberikan batasan kepada pengelola dana dari lokasi, cara kerja investasi, dan lain sebagainya. Untuk mudharabah musytarakah itu yaitu gabungan antara akad prinsip mudharabah dengan prinsip musyarakah.
Selanjutnya ada rukun perjanjian mudharabah. Nah, rukun dari perjanjian mudharabah itu ada lima. Yang pertama itu ada ijab atau penerimaan dan qabul atau penawaran. Yang kedua itu ada dua pihak. Nah, pihak yang pertama itu sebagai sahibul mal dan pihak yang kedua itu sebagai mudharib. Untuk rukun yang ketiga adanya modal. Nah, modal di sini itu harus diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya modal itu sebaiknya berupa uang bukan barang. Untuk yang keempat adanya usaha dan yang kelima adanya keuntungan. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu implementasi produk mudharabah pada perbankan syariah. Dalam pembiayaan mudharabah ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak. Yang pertama itu nisbah bagi hasil yang disepakati dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Nah, nisbah bagi hasil merupakan elemen yang sangat penting untuk menentukan pembagian keuntungan atau bagi hasil pada perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan pembiayaan atau sesuai dengan perjanjian mudharabah yang disepakati oleh kedua belah pihak dari awal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.